Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil dan biografi Habib Lutfi Pekalongan. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya atau yang akrab disapa Habib Lutfi dilahirkan di Pekalongan, tepatnya pada tanggal 10 November 1946 atau pada tanggal 27 Rajab tahun 1367 Hijriah. Habib Lutfi dilahirkan dari seorang syarifah yang bernama Sayyidah Al-Karimah Asy-Syarifah Nur. Darah Rasulullah SAW mengalir hingga ke Habib Lutfi, baik melalui jalur sang ayah maupun jalur sang ibu. Dan berikut ini adalah nasab dari jalur sang ayah. Riwayat pendidikan Habib Lutfi, terutama mengenai pendidikan agama, tentu saja beliau mendapatkan ilmu agama Islam dari ayahanda tercintanya, yaitu Al-Habib Al-Hafiz Ali Al-Ghalib. Setelah memperoleh didikan langsung dari kedua orang tuanya, pada usia ke-12 tahun, Habib Lutfi kecil mulai mengembara mencari ilmu. Pada usia itu, beliau mengikuti padenya yang bernama Habib Muhammad di Indramayu, Jawa Barat. Habib Lutfi bin Yahya kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Salafiyah selama 3 tahun. Sejak saat itu, ia keluar masuk pesantren. Tak lama nyantri di Pondok Kerep, Cirebon. Lutfi mendapatkan beasiswa belajar ke Hadramaut. Setelah 3 tahun di Yaman, beliau kembali ke tanah air, lalu nyantri lagi ke sejumlah pesantren, di antaranya Ponpes Kliwet Indramayu, di Tegal kepada Kiai Said, di Purwokerto kepada Kiai Muhammad Abdul Malik bin Muhammad Ilyas bin Ali. Beliau juga pernah berguru kepada seorang ulama besar asal Lasem Rembang, yaitu Kiai Maksum. Selanjutnya, di usia remaja, beliau dinikahkan dengan seorang gadis yang masih tergolong kerabat satu fam, yaitu Syarifah Salma binti Hashim bin Yahya. Dari pernikahan itu, lahirlah 2 orang anak laki-laki dan 3 perempuan, di antaranya Syarif Muhammad Baudin, Syarifah Zainab, Syarifah Fatimah, Syarifah Umi Hani, dan Syarif Husain. Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya merupakan ulama tasawuf dan thariqah terkemuka di Indonesia. Beliau mengambil thariqah dan hirqah Muhammadiyah dari para tokoh ulama. Dari guru-gurunya, beliau mendapatkan ijazah untuk membaiat dan menjadi mursyid. Beberapa thariqah yang beliau dalami, di antaranya thariqah Naqsabandiyah, Khalidiyah, thariqah Syadziliyah, thariqah Al-Alawiyah, Al-Idrusiyah, Al-Ata'iyah, Al-Hadadiyah, dan Yahyawiyah, thariqah Al-Qadariyah An-Nasabandiyah, dan thariqah Tijaniyah. Habib Lutfi merupakan sosok ulama yang sangat dekat dengan segala kalangan. Meski secara nasab beliau keturunan Nabi Muhammad SAW, tak pernah sedikit pun ada rasa sombong, meremehkan orang lain, dan masuk kepada non-Arab atau Ajam. Selain didikan keluarga, jumlah kiai yang pernah menjadi gurunya turut andil besar dalam mencetak kepribadiannya. Kepribadian yang luhur tersebut ditularkan dari sang ayah, Habib Ali, yang pernah nyantri kepada Kiai Soleh Darat Semarang. Jadi, dalam keluarga beliau tidak ada lagi istilah Arab non-Arab. Kediaman Habib Lutfi tidaklah pernah sepi oleh tamu. Pintu rumah beliau selalu terbuka 24 jam untuk para tamu. Beliau tidak pernah membeda-bedakan tamu yang datang di kediamannya, baik itu dari pejabat, ulama, santri, atau rakyat biasa, juga diterima dengan baik. Habib Lutfi memang memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Di saat menyampaikan ceramahnya, beliau seringkali duduk layaknya para jamaah. Habib Lutfi juga pandai memainkan beberapa alat musik, khususnya keyboard. Bahkan, beliau tidak sungkan-sungkan untuk memukul kendang. Selain sebagai seorang ulama, beliau juga aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama sebagai salah satu anggota Syuriah PBNU. Tak hanya itu, di tahun 2019, beliau dipilih untuk menjadi ketua Sufi sedunia. Bahkan, beliau masuk ke dalam jajaran 50 muslim paling berpengaruh di dunia.
dan Habib Lutfi menempati urutan ke-37. Walaupun Habib Lutfi bukanlah ulama yang menyampaikan dakwahnya dengan berapi-api dan jarang masuk televisi, akan tetapi karismanya begitu terasa bagi umat Islam di Indonesia, bahkan dunia. Sekian profil dan biografi dari Habib Lutfi Pekalongan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.